Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok medan elektromagnetik kelas B yang telah diberikan pada minggu lalu. Di sini saya akan menjelaskan 8 soal yang telah diberikan oleh Bapak Baharudin. Yang pertama, diberikan 3 titik vektor di mana titik M min 1, 2, 1, titik N 3, min 3, 0, dan titik P min 2, min 3, min 4. Kita akan menentukan 5 pertanyaan yaitu RM, RMN, RMN ditambah RMP, besar atau panjang vektor dari RM, unit vektor MP, besar dari vektor 2RP dikurang 3RN. Untuk soal yang pertama yaitu menentukan RMN. Untuk menentukan RMN, kita hanya perlu mengurangi nilai titik, titik N dengan titik M. Di mana untuk proyeksi gambarnya yaitu pada gambar yang pertama. Untuk hasil dari RMN sendiri yaitu 4AX dikurang 5AY dikurang AZ. Untuk soal kedua yaitu nilai dari RMN ditambah dengan RMP. Untuk mencari nilai yang B ini, setelah kita mendapatkan nilai RMN dari pertanyaan yang A, kita perlu lagi mencari nilai RMP. Dimana caranya sama, itu dengan mengurangi titik P dengan titik M. Dimana hasil dari RMP ini yaitu min AX dikurang 5AY dikurang 5AZ. Setelah mendapatkan hasil dari RMP, maka kita bisa menambahkan nilai dari RMN dengan RMP. Dimana hasil akhir dari penjumlahan ini yaitu 3AX dikurang 10AY dikurang 6AZ. Untuk soal yang C, kita disuruh untuk mencari panjang atau nilai besar dari vektor RM. Di mana untuk mencari besar nilai vektor, kita hanya perlu menggunakan rumus akar kuadrat dari jumlah titik pada titik tersebut. Di mana untuk Rn sendiri yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Didapatkan panjang vektornya yaitu 2,45. Untuk soal yang D yaitu unit vektor MP. Untuk mencari unit vektor kita menggunakan rumus titik RMP itu sendiri dibagi dengan panjang vektor dari RMP. Di mana titik RMP itu yaitu min AX dikurang 5AY dikurang 5AZ. Sementara besar dari RMP yaitu akar dari min 1 kuadrat tambah min 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Nah, hasilnya itu 7,14. Untuk unit vektornya kita cukup membagi titik vektor RMP ini dengan hasil dari besar nilai vektor RMP. Dimana didapatkan min 0,14 AX dikurang 0,7 AY dikurang 0,7 AZ. Berikutnya soal yang E yaitu mencari nilai vektor dari 2RP dikurang 3RN. Caranya sama dengan soal yang D. Tapi kita perlu mengalihkan titik di RP dan RN dengan 2 dan 3. Dimana titik RP dikali dengan 2 didapatkan min 4AX dikurang 6AY dikurang 8AZ. Sementara titik RN yang dikalikan dengan 3 didapatkan 9AX dikurang 9AY ditambah 0AZ. Maka kita bisa langsung mengurangi dari 2RP dikurang 3RN dapatkan hasil min 13AX ditambah 3AY dikurang 8AZ. Untuk panjang atau besar vektor hasil pengurangan ini dapat kita cari dengan rumus yang tadi yaitu akar kuadrat. Dan akar dari min 13 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Dimana hasilnya itu 15,56. Berikutnya soal nomor 2. Diberikan daerah vektor S yang dibuat dalam koordinat kartesius S. Di sini kita disuruh untuk mencari
S pada titik P243. Caranya itu kita hanya perlu mensubstitusi nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 3 ke dalam persamaan S. Di sini persamaan S yaitu 125 per X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z ditambah 1 kuadrat. Kita masukkan nilai X, Y, dan Z seperti pada yang di atas ini. Kita masukkan, lalu kita akan dapatkan hasil 125 dibagi 21 sama dengan 5,95 satuan skalar. Dari persamaan yang penyebut ini kita dapat mengetahui titik dari vektor S tersebut yaitu 1AX, 2AY, dan 4AZ. Sehingga vektor di titik P 2,43 adalah S sama dengan 5,95 dikalikan dengan titik dari vektor S yang tadi. Sehingga didapatkan di vektor di titik S yaitu 5,95 AX ditambah 11,90 AY ditambah 23,8 AZ. Untuk soal yang B, kita diharuskan untuk mendapatkan vektor satuan dalam arah S di titik P. Di mana titik P tadi yaitu 2, 4, 3. Nah, untuk mencari vektor satuan, kita dapat menggunakan rumus titik S tersebut dibagi dengan panjang vektor dari titik S. Di mana titik vektor S yaitu 1AX ditambah 2AY ditambah 4AZ. Dibagi dengan panjang vektor, didapatkan panjang vektornya itu akar dari 29. Nah, kita hanya perlu membagi titik S dengan akar 29 dan dapatkan satuan vektor S yaitu 0,185 AX ditambah 0,371 AY ditambah 0,742 AZ. Untuk soal yang C, kita diharuskan untuk menspesifikasi titik F yang dimisalkan dengan X, Y, Z di mana apabila besar dari vektor S tersebut sama dengan 1. Sesuai dengan persamaan yang diberikan tadi, kita hanya perlu mengubah X, Y, Z agar didapatkan hasil akhirnya yaitu 1 pada persamaan S. Dengan metode pindah ruas, kita akan mendapatkan nilai dari X, Y, dan Z. Pada persamaan ini, kita akan mendapatkan sebuah bola dengan pusat 1, 2, 1 dan dengan radius akar dari 125, di mana persamaan tersebut diberikan hasil akhir seperti berikut ini, di mana X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat merupakan titik bola dan 1,5 kuadrat merupakan R kuadrat atau jari-jari dari lingkaran tersebut. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 diberikan 3 titik segitiga yaitu titik A, B, dan C. Dimana kita diharuskan untuk mencari RAB, RAC, sudut theta BAC, dan proyeksi dari vektor RAB pada RAC. Soal pertama, kita mencari vektor RAB. Untuk mencari vektor RAB ini, kita hanya perlu menggunakan titik A, B dengan titik A. Di mana hasil dari pengurangan tersebut yaitu min 8AX ditambah 4AY dikurang 6AZ. Selanjutnya soal yang B, mencari vektor RAC. Sama dengan cara yang A tadi, untuk mencari vektor RAC, kita hanya perlu mengurangkan titik C dengan titik A. Di mana hasil dari RAC tersebut yaitu min 9AX ditambah 2AY ditambah 30Z, 3AZ. Soal selanjutnya yang C, mencari sudut theta BAC atau sudut A. Untuk mencari sudut theta, kita dapat menggunakan persamaan cos theta sama dengan RAB dot RAC dibagi dengan besar vektor RAB dot besar vektor RAC.
Dimana untuk RAB.RAC sendiri dapatkan hasilnya itu 62, dan panjang vektor dari RAB yaitu 10,77, panjang vektor dari RAC yaitu 9,70. Sehingga kita dapat mencari nilai cos theta, di mana 62 dibagi dengan 10,77, didot tadi dengan RAC, dikali dengan 9,70, didapatkan hasil akhirnya 0,594. Untuk mencari theta, kita hanya perlu mencari cos inverse dari 0,594, di mana didapatkan sudutnya yaitu 53,6 derajat. Selanjutnya soal yang D yaitu mencari proyeksi vektor RAB pada RAC. Untuk rumus proyeksi sendiri kita menggunakan persamaan RAB dan RAC dibagi dengan sudut yang di yang diacui yaitu RAC, di mana panjang vektor RAC dikuadratkan dikali dengan RAC, di mana RAC panjang vektor RAC kuadrat sendiri yaitu 94, maka proyeksinya yaitu nilai dot dari RAC dengan RAB dengan RAC tadi yaitu 62 dibagi dengan panjang vektor RAC kuadrat yaitu 94 dikalikan dengan titik dari RAC yaitu min 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ, lalu kita kalikan ke dalam titik RAC ini, lalu dapatkan proyeksinya yaitu min 5,94 AX ditambah 1,319 AY ditambah 1,979 AZ. Berikutnya soal nomor 4, yaitu diberikan 3 titik segitiga yaitu A, B, dan C, di mana bentuk perintahnya kita disuruh untuk mencari RAB cross RAC, luas dari segitiga tersebut, dan unit vektor pada segitiga tersebut. Untuk soal yang A yaitu RAB cross RAC. Sebelumnya kita cari dulu nilai titik dari RAB, di mana kita bisa mengurangkan titik B dengan titik A, di mana hasilnya itu 8AX ditambah 4AY dikurang 6AZ. Untuk RAC sendiri, yaitu kita kurangkan titik C dengan titik A, yang didapatkan hasilnya itu min 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Lalu kita bisa men-crosskan RAB dengan RAC dengan cara matriks, di mana ini didapatkan dengan cross product, di mana dengan blok baris 1 kolom 1 dikalikan dengan AX. Di sini begitu juga dengan yang kedua yaitu kolom 1 baris 2 untuk mencari KY. Di sini minus karena pada cross product sendiri apabila kolom 1 berarti itu positif karena jumlahnya 2, sedangkan untuk baris 1 dan kolom 1, baris 1 dan kolom 2 itu hasil penjumlahannya 3 atau ganjil, maka di sini kita mendapatkan nilainya itu negatif. Dengan cara determinan, kita dapat menentukan nilai titik pada AX, AY, dan AZ yaitu 24AX ditambah 78AX ditambah 20AZ. Selanjutnya soal yang B, kita disuruh untuk mencari luas dari segitiga tersebut. Untuk mencari luasnya, normal dari luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, di mana kita bisa memisahkan gambarnya seperti ini, sehingga kita bisa mencarinya dengan langsung mengalihkan panjang vektor dari RAB dengan RAC, di mana nilai sin theta di sini adalah 1, maka luas dari segitiga tersebut yang misalkan dengan A yaitu setengah dari panjang vektor dari RAB dikali RAC, di mana kita dapatkan hasil dari RAB dikali panjang dari RAB dikali RAC itu 84,02. Dibagi 2 mendapatkan hasil 42,01 unit. 42,01 unit ini adalah luas segitiga berdasarkan unit vektor tersebut. Berikutnya kita disuruh untuk mencari unit vektor. Ini kita nampakkan unit vektornya dengan AN. Untuk mencari unit vektor sendiri yaitu RAB dikali RAC dibagi dengan panjang vektor RAB dikali dengan panjang vektor RAC, di mana hasil dari RAB cross RAC tadi sudah didapatkan pada soal A. Kita masukkan 24AX ditambah 78AY ditambah 20AZ,
dibagi dengan nilai panjang vektor dari RAB dikali RAC itu 84,02. Kita bagikan akan didapatkan unit vektornya yaitu 0,28 AX ditambah 0,98 AY ditambah 0,238 AZ. Berikutnya soal nomor 5. Diberikan rektangular koordinat pada poin C di mana rho 4,4, I 115 derajat dan Z sama dengan 2. Untuk soal yang A yaitu kita disuruh untuk mencari nilai X, Y, Z. Untuk mencarinya kita dapat mencarinya dengan mencari nilai X dan Y yaitu dengan X sama dengan rho cos P dan Y sama dengan P rho sin P. Kita masukkan ke dalam persamaan titik C tadi. 4,4 cos min 115 derajat AX ditambah 4,4 sin min 115 derajat AY. Sedangkan untuk yang Z itu tetap. Jadi tulis 2AZ. Sehingga didapatkan C sama dengan min 1,860 AY dikurang 3,99 AY ditambah 2AZ. Di mana nilai X-nya sendiri artinya min 1,860, nilai Y min 3,99 dan nilai Z sama dengan 2. Lalu soal yang B yaitu diberikan koordinat silinder pada D yaitu X sama dengan min 31, Y sama dengan 2,6 dan Z sama dengan 3. Untuk mengubahnya menjadi rektangular, koordinat rektangular, kita bisa memakai rumus untuk mencari rho-nya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk mencari P, kita gunakan tan P sama dengan Y per X. Dan untuk mencari Z itu tetap tidak diperlukan rumus-rumus yang lain. Dimana untuk rho sendiri kita dapatkan yaitu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat yaitu nilai rho-nya itu 4,05. Sedangkan untuk nilai P dari tan P Y sama dengan Y per X kita dapatkan nilai P-nya itu 140,0 derajat. Dan untuk nilai Z sendiri tetap yaitu sama dengan min 3. Sehingga kita dapatkan rho-nya itu 4,05, P-nya 140 derajat dan Z sama dengan 3. Berikutnya untuk soal yang C, kita disuruh untuk mengspesifikasi jarak dari C ke D. Untuk mencari jaraknya yaitu kita kurangi vektor D dengan vektor C. Lalu kita pakai dengan rumus panjang vektor. Dimana akar dari min 1,24 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Sehingga dapatkan jaraknya yaitu 8,36. Selanjutnya, soal yang ke-6, kita disuruh untuk mengubah koordinat tabung di mana pada titik F 10AX dikurang 8AY ditambah 6AZ di titik P 10 min 86. Lalu di yang B ada titik G di titik Q. Dan yang C kita suruh pakai koordinat kartesius dari vektor H di titik P. Untuk di titik P kita cari rho-nya dulu, dimana dapatkan hasil rho-nya ini yaitu 10 cos P dikurang 8 sin P. Untuk nilai P-nya sendiri kita dapatkan yaitu 10 sin P dikurang 8 cos P. Untuk nilai Z-nya sendiri itu tetap sama, kita tinggal masukkan 6. Pada setelah di substitusi kita dapatkan nilai rho sama dengan 12,81 AP ditambah 6 AZ. Selanjutnya untuk pada titik Q sama dengan cara yang A tadi, dimana dapatkan hasil akhirnya itu 2P cos kuadrat P dikurang rho sin kuadrat P ditambah 5P sin P cos P AP ditambah
4P, 4 rho cos kuadrat P dikurang rho sin kuadrat P dikurang 3P sin P cos P AD. Untuk yang C itu titik koordinat kartesius dari titik yang tadi didapatkan HX 22,3, HY min 1,857 dan HZ sama dengan 3. Berikutnya soal yang ketujuh, diberikan dua titik C dan D. Titik C pada koordinat kartesius dan D pada koordinat silinder. Untuk pertanyaan yang A, kita disuruh untuk mencari koordinat silinder dari C. Untuk mencarinya, kita menggunakan untuk mencari R-nya kita menggunakan rumus panjang vektor, mana hasilnya itu 3,74. Sedangkan untuk theta-nya kita dapat menggunakan hasil inverse dari Z per X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat diakarkan, sehingga didapatkan nilainya itu 74,49 derajat. Untuk P-nya sendiri, kita dapat menggunakan rumus tan inverse Y per X, dan dapatkan hasilnya itu 146,310. Sehingga titik C-nya itu R sama dengan 374, theta 74,49, dan P 146,310. Berikutnya soal yang B, untuk mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat silinder, kita menggunakan rumus X sama dengan R sin theta cos P, dan Y-nya sama dengan R sin theta sin P, misalkan untuk Z-nya yaitu R cos theta. Karena untuk nilai X sendiri yaitu didapatkan 0,584, Y sama dengan 1,606, Z-nya sama dengan 4,6. Didapatkan titik D-nya itu seperti yang sudah kita cari. Selanjutnya kita suruh untuk mencari jarak dari C ke D. Untuk mencari rumus jarak itu kita mengurangkan titik D dengan C seperti rumus panjang jarak pada sebelumnya, yaitu min 3 dikurang 0,584 kuadrat ditambah 74,49 dikurang min 1606 kuadrat ditambah 1 dikurang 4,6 kuadrat. Dimana hasil dari operasi ini yaitu 6,225, dimana 6,225 ini adalah jarak dari C ke D. Berikutnya soal terakhir, soal nomor 8. Diberikan koordinat silinder pada 10AX pada titik P, di mana X-nya sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 4. Nah, yang B 10AX pada titik P-nya yaitu dengan rho sama dengan 5, P sama dengan 30 derajat, dan Z sama dengan 4. Lalu 10AZ-nya pada C itu pada titik M, dengan R sama dengan 4, theta sama dengan 110 derajat, dan P-nya sama dengan 120 derajat. Yang pertama itu 10AZ pada titik P, X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 4. Untuk panjang vektor di titik A yaitu AX dari AX ditambah AY dari AY ditambah AZ dari AZ. Untuk mencari nilai AX-nya kita dapat kalikan dengan vektor A, kita kalikan dengan AR. Dapatkan 10 sin theta cos P, itu min 5,57. Sedangkan untuk P-nya, vektor A ini kita kalikan dengan AP, dapatkan min 6,18. Dan untuk theta-nya kita bisa cari dengan cos inverse dari Z per panjang vektor dari titik Z. Kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 0,743. Jadi bentuk vektor 10AX di titik P, X sama dengan min 3, Y sama dengan 2,
yaitu pada koordinat bola didapatkan H sama dengan min 5,57 AR dikurang 6,18 A theta dikurang 5,55 pi. Untuk soal yang B, berikutnya itu pada titik Q dengan rho sama dengan 5, P sama dengan 30 derajat, dan Z sama dengan 4. Pada titik 10 AY. Untuk mencari nilai, karena kita mengubahnya ke bentuk koordinat bola, maka kita harus mencari nilai X, Y, dan Z. Rumus untuk mencari nilai X sendiri yaitu rho cos P, dan untuk mencari nilai Y yaitu rho sin P. Pakai gambar lah ya, biar tahu itu ya. X dan Y Z. Dapatkan nilai X-nya itu 4,3, nilai Y-nya 2,5, sedangkan untuk nilai Z tidak perlu kita ubah, di mana nilainya tetap 4. Setelah mendapatkan nilai X, Y, Z, untuk mencari koordinat bola, kita untuk mencari nilai R-nya, kita gunakan seperti rumus panjang vektor, di mana nilai akar kuadrat dari titik X, Y, Z, di mana hasilnya yaitu 6,4 derajat. Sedangkan untuk theta-nya yaitu cos inverse dari Z per R, yaitu nilai theta tersebut yaitu 51,3 derajat. Untuk rumus P sendiri yaitu tan inverse dari X per Y, di mana hasil dari inverse-nya itu P sama dengan 30 derajat. Selanjutnya, pada vektor A 10 AY tersebut kita kalikan dengan titik yang sudah kita dapatkan tadi, di mana hasilnya yaitu untuk AR atau R 3,90, nilai theta atau A theta sama dengan 3,12, dan nilai P atau AP yaitu 8,66. Jadi bentuk vektor 10 AY pada titik Q tersebut pada koordinat bola yaitu 3,90 AR ditambah 3,12 A theta ditambah 8,66 AP. Berikutnya soal yang C yaitu koordinat bola pada 10 AZ di titik M, di mana R sama dengan 4, theta sama dengan 110 derajat, dan P sama dengan 120 derajat. Untuk mengubahnya ke koordinat bola, kita dapat langsung mengalihkan titik M tersebut dengan 10 AZ. Di mana untuk AR sendiri yaitu vektor A dikalikan dengan AR, di mana 10 cos theta didapatkan AR sama dengan min 3,42. Untuk A theta kita kalikan dengan vektor A di 10 AZ yaitu 10 cos theta. Didapatkan nilai A theta-nya yaitu min 9,40. Dan untuk P yaitu AP dikalikan dengan A. Didapatkan nilai dari AP ini yaitu 0. Jadi bentuk vektor 10 AZ di titik M yang diubah ke bentuk koordinat bola adalah min 3,42 R dikurang 9,40 A theta. Sekian penjelasan saya mengenai tugas medan elektromagnetik. Nama saya Ahmad Fauzi Hamdani dengan NIM 2310951035. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.